Kiai. Sidang kita mulai. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami nyatakan dibuka dan kami buka. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan kata. Silakan. Kepada petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum di dalam ruang persidangan. Persidangan hari ini dilanjutkan masih memeriksa saksi yang belum selesai pada persidangan yang lalu. Kita hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Di dalam sana bukan mana? Ini kiri. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan Nazarudin untuk dilanjutkan pemeriksaan. Petugas diminta menghadirkan saksi Muhammad Nazarudin ke dalam ruang persidangan. Kepada petugas sekali lagi diminta menghadirkan saksi Muhammad Nazarudin di dalam ruang persidangan. Sudah, saudara saksi Nazarudin ya, pemeriksaan saudara pada persidangan selesai. Dilanjutkan hari ini. Sehat? Lalu skor dan pengunduran sidang pada sidang yang lalu, posisi terakhir masih pertanyaan daripada penuntut umum. Untuk hari ini kami persilakan untuk dilanjutkan. Misi yang mulia, saya mau ada yang ngasih surat untuk yang mulia, bisa yang mulia. Surat apa? Surat tentang surat yang saya kirim ke majelis hakim. Bentar dulu Pak, ini lagi penting nggak? Sebentar. Iya ini juga Ya, sebentar dulu. Sebentar dulu. Coy, wih, mundur dong. Wih. Untuk terdakwa dan penasihat hukum ada? Tidak ada. Supaya adil kita kasih. Terima kasih yang mulia Allah. Masih beri Pak Firman. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pertanyaan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami akan melanjutkan pertanyaan kepada saksi Muhammad Nazarudin sehubungan dengan penundaan sidang pada hari sebelumnya. Saudara saksi Muhammad Nazarudin, dalam keterangan sebelumnya saudara sempat menyinggung tentang peran dari terdakwa Anas Urbaningrum dalam proyek Hambalang. Pada saat itu kedudukan
pada tahun 2010 sebelum menjadi ketua umum, terdakwa adalah sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Sepengetahuan saudara, apakah ada peran dari terdakwa dalam upaya mengurus proyek Hambalang, khususnya terkait dengan proyek yang sebelumnya single years menjadi multi years? Apakah ada pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tertentu? Saudara jelaskan. Baik, saya jelaskan Pak CPO. Peran dari Mas Anas adalah terhadap proyek Hambalang, bahwa bukan hanya dalam masalah multi-years dari single years ke multi-years, tapi dari awal proses Hambalang bisa jalan itu karena besarnya peran Mas Anas terhadap mengintervensi semua permasalahan-permasalahan tentang Hambalang, di mana hambatannya. Pertama, kenapa proyek Hambalang terlambat? Ini kan proyek sebenarnya yang sudah dari tahun 2007 sudah dipersiapkan, tapi kenapa tidak bisa jalan? Karena ada permasalahannya, masalah tanah. Nah, masalah tanah itu Wafid melaporkan ke Mas Anas, ada kronologi permasalahan seperti ini, penyelesaiannya di BPN. Itu kenapa terjadi pertemuan antara Mas Anas dengan Pak Joyo, dan ada Pak Ignatius dan ada saya. Saudara saksikan terkait dengan pengurusan sertifikat, kemarin saudara sudah menjelaskan. Ya, ini biar saya jelaskan secara dari awal nanti sampai akhirnya, Pak CPO. Terus setelah pertemuan itu baru Mas Anas memutuskan yang menang Adikarya. Di dalam perjalanannya proses tender, Tengku Bagus dengan Mahfud yang ngurus ke panitia dengan Pak Wafid. Itu Pak Wafid ditugaskan Mas Anas untuk mengurus permasalahan-permasalahan di internal Kemenpora. Di dalam perjalanannya, dalam proses tendernya, Mahfud melapor ke Mas Anas bahwa dalam proses itu Adikarya tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi. Tapi waktu itu Mas Anas panggil Wafid, dikasih tahu begini, Wafid manggil panitia, terus Adikarya lulus dalam evaluasi. Terus di dalam perjalanannya tentang multi-years. Di dalam multi-years Kemenpora buat surat kepada Kementeri Keuangan. Waktu itu ditolak surat multi-years-nya. Terus Mas Anas mengadakan pertemuan dengan Agus Marto, baru setelah itu dibuat lagi surat, baru Agus Marto buat disposisi ke Wakil Menteri Keuangan, barulah surat multi-years itu turun. Itu garis besarnya, Pak CPO. Jadi ada pertemuan antara terdakwa dengan pejabat di Kementerian Keuangan? Ada, Pak Agus Marto. Setelah ada pertemuan itu, kemudian apa yang terjadi? Ya, Mas Anas waktu itu sebenarnya ketemu faktor utamanya bukan urusan soal multi-years, tapi soal restitusi perusahaan minyak CPO PT Wilmar sama PT PAA Permata Hijau, soal restitusi. Saudara saksi, selanjutnya, kemarin saudara sudah menjelaskan terkait dengan adanya permintaan mundur dari terdakwa kepada Rosa yang pada saat itu membawa PTDG terkait dengan upaya mendapatkan proyek Hambalang. Apakah permintaan mundur itu dilakukan oleh terdakwa pada saat acara buka puasa yang diselenggarakan di rumah terdakwa? Waktu itu, sebelum itu Mas Anas sudah memerintahkan supaya yang menang di Hambalang adalah Adikarya. Waktu itu ada informasi dari Adikarya namanya Pak Arif atau siapa itu ke Mahfud bahwa DGI masih mengganggu. Waktu itu untuk mengklirkan itu pas ada acara di rumah Mas Anas, Mahfud waktu itu bilang ada masalah gini-gini. Waktu itu saya, Mas Anas, Mahfud, Mas Anas bilang, emang ente udah bilangin Rosa? Udah, saya bilang udah gak ada masalah kok Mas, saya bilang. Ini pun udah gak ada masalah, bahwa
memang yang menang untuk Hambalang perintah dari Mas Anas adalah harus adikarya. Dalam pertemuan itu yang pada saat buka puasa itu yang hadir siapa saja? Saudara masih ingat? Yang membahas supaya Rosa mundur itu. Saya, Mas Anas, Mahfud Suroso. Ada Munadi Erlambang. Pertemuan kan banyak orang yang hadir. Ya. Apakah itu ada membentuk ada di ruang tersendiri atau kumpul-kumpul bareng di situ, tetapi Anda tersendiri di situ? Ada ngumpul sendiri. Pas Mas Anas ngomong soal itu beresin. Mas Anas cuma ngomong begitu saja. Saudara saksi, terkait dengan peran Anas terdakwa, ini kan pada saat itu kan kedudukannya kan sebagai ketua fraksi. Iya, sebagai ketua fraksi. Apakah memang sebagai ketua fraksi itu bisa mempengaruhi untuk mendapatkan proyek, mengurus proyek itu yang dananya bersumber dari APBN atau APBNP? Sangat bisa mempengaruhi, karena kan semua kita duduk di badan, semua kelengkapan di DPR atas surat ketua fraksi, dan semua memang acuan kita ke ketua fraksi. Dan memang Mas Anas dalam anggaran memerintahkan kan Mirwan Amir. Mirwan Amir itu kan memang dari awal Mirwan Amir. Kalau memang di Komisi 10 kan Angelina Sondak. Nah, terus saya sebagai bendahara kan kita selalu sering dipanggil di ruangan ketua fraksi. Selain proyek Hambalang, apakah ada proyek-proyek lain yang bersumber dari APBN di mana ada peran dari terdakwa? Banyak proyek yang dikerjakan oleh kamar-kamar bisnisnya Mas Anas itu. Misalnya kalau kayak yang Perma itu kan ada yang di universitas, itu kan ada pertemuan saya, Mas Anas, Pak No, Angelina Sonda, Profesor Mayudin di rumahnya Menteri Pendidikan, di rumahnya Pak No. Ada untuk mengklirkan untuk urusan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan. Ada bukti BB-nya yang dipegang sama KPK kok waktu yang mau ke rumah Pak No. Ini selain Kemendiknas ada proyek lain misalnya? Ada proyek yang di Kemendiknas, ada proyek yang di departemen-departemen lain. Semua harus lapor ke. Apakah pajak ada? Oh, termasuk ada gedung pajak ada. Nah itu kamar Mahfud yang ngerjain, kamar bisnisnya. Saya akan sedikit mundur. Pada saat berdeklarasi terdakwa dalam pencalonan sebagai ketua umum tanggal 15 April 2010 di Hotel Sultan. Kemarin sudah saudara jelaskan ada sedikit masalah biaya-biaya untuk live TV. Ya, tolong saudara jelaskan, apakah untuk kepentingan deklarasi itu dikeluarkan biaya untuk siaran langsung dari media? Yang saudara tahu tolong dijelaskan. Jadi sebelum acara tanggal 15 April itu juga yang memutuskan Mas Anas. Sebelum acara itu diputuskan tanggal 15, udah diputuskan tanggal 15, ada pertemuan panitia, semua apa aja konsep runutan acara, semua kan dibicarakan dengan Mas Anas. Setelah Mas Anas menyetujui, itulah menjadi konsep acara. Tidak ada acara yang bisa jalan tanpa persetujuan, karena pengantennya Mas Anas, yang punya hajat itu Mas Anas. Tidak ada yang lain si Anu misalnya, oh ini inisiatif si A si B. Tidak ada, itu bohong-bohong aja. Yang ada itu semua, apapun runutan acara dilaporkan ke Mas Anas, disetujui oleh Mas Anas, clear, baru dijalankan. Jadi mana yang dicoret Mas Anas tidak dijalankan. Terus menyangkut masalah biaya, biaya nanti diambil dari Eva. Eva duitnya dari mana? Dari sumber proyek-proyek tadi. Terkait dengan siaran live, Ya, termasuk pembayaran siar live apa pada siapa saja? Waktu itu kan ada siaran live itu kan yang diminta sama Saan itu untuk TV One, terus Metro, ada terus yang bayar iklan kan biaya iklan. Saudara masih Terus di media-media cetak. berapa biaya dikeluarkan untuk live itu?
untuk metro? Waktu itu angkanya persisnya saya lupa, tapi ada di catatan BAP. Yang pasti miliaran lah habisnya. Oke, saya lanjutkan. Nanti akan kami tunjukkan buktinya yang terbaik. Saudara saksi, saya akan masuk kepada kongres. Nah, pada saat kongres kemarin saudara sudah menjelaskan runtutannya, namun ada beberapa yang belum kami tanyakan. Di dalam keterangan saksi sebelumnya, Profesor Mubarok menjelaskan ada istilah bom. Jadi bom pada saat putaran kedua untuk memperebutkan suara dari salah satu kandidat yang karena gugur pada putaran pertama. Nah, tolong saudara jelaskan sebenarnya bom itu maksudnya apa? Saya jelaskan, Pak Mubarok itu diangkat sama Mas Anas jadi ketua pemenangan itu akhir Maret. Sudah kita keliling apa semua, baru diangkat Pak Mubarok itu akhir Maret, dan pengangkatan penyampaiannya itu kepada beberapa teman di apartemen di Mall Pacific Place. Waktu itu restorannya Crystal Jet. Waktu itu Mas Anas menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita perlu satu figur untuk jadi ketua pemenangan. Siapa? Pak Mubarok. Pelaksana hariannya Bapak Cah Wirya. Nah, itu setelah itu secara teknis Pak Mubarok tidak pernah terlibat. Pak Caca Wirya pun cuma pernah mengadakan rapat sekali di yang posko pemenangan yang sensi itu pun hanya sekali. Pas 10 hari sebelum Kongres di Bandung, Pak Caca Wirya memundurkan diri jadi ketua pemenangan pelaksana harian Mas Anas, mundur. Jadi tinggal Pak Mubarok. Sebenarnya kalau waktu itu kita tidak membanyak bagi uang, bagi dana ke DPC, nggak mungkin menang. Jadi memang kita bisa menggait suara-suara DPC itu karena posisi uang yang memang dipegang sama Mas Anas cukup besar. Itu DPC bisa ikut karena hasil survei terakhir, kalau Mas Anas jujur yang dia baca itu Mas Anas sudah turun posisinya. Nah, cuman kan pasti nggak mungkin jujur. Nah, itu. Saya kembali kepada pertanyaan saya. Ini terkait dengan istilah bom yang disampaikan oleh Profesor Mubarok. Itu maksudnya uang. Oh, bom itu maksudnya uang. Iya. Apakah uang dalam bentuk yang lebih besar dari sebelumnya atau apa misalnya? Iya, maksudnya waktu pas putaran 1 mau ke putaran 2 kan kita bagi uang hampir 2 juta lebih kan, 2 juta dolar lebih. Yang dimasukkan bom itu, ya, itu dibagikan kepada DPC. Ya, dan DPC itu beberapa sama tim yang di Malarangeng diambil uang yang udah kita kasihkan dan dibawa ke Cikeas, dan Mas Anas ketemu dibilang ini kan ini. Makanya itulah terjadi kompromi kepengurusan itu. Saudara saksi, pada saat pelaksanaan kongres itu disebutkan dalam keterangan saksi sebelumnya, antara lain menyebutkan saudara Nasarudin itu juga ditunjuk sebagai OC. Ya, saya sepatikan kongres. Nah, jadi gini, sebelum pembentukan OC dan EC, jadi Mas Anas itu membilang bahwa beberapa orang kita harus masuk dalam panitia. Saya sekretaris EC. Terus Saan sebagai koordinator untuk registrasi. Terus Michael Watimena itu sebagai, yang penting semua tim koordinator Mas Anas dimasukkan dalam panitia resmi, panitia Partai Demokrat. Memang dimasukkan sengaja supaya bisa mengawal dalam teman-teman yang punya hak suara yang pro ke kita masuk di registrasi, soal tempat ininya semua dihitungkan, termasuk soal pembahasan apa semua tata cara dalam persiapan kongres. Itu memang bagian dari strategi yang disiapkan Mas Anas. Nah, saudara menjadi salah satu duduk dalam satu panitia pelaksanaan kongres, tapi saudara juga duduk sebagai tim pemenangannya, bendahara pemenangan Mas Anas. Nah, pertanyaan saya,
uang-uang yang saudara siapkan, termasuk dari Permai Group, itu dipakai untuk kepanitiaan kongres atau dipakai untuk pemenangan dari terdakwa? Oh, pemenangan Mas Anas lah. Bukan untuk panitia kongres. Beda, dana panitia kongres itu lain urusannya ketua umum yang lama. Kalau saya, uang yang saya pegang semua kan uangnya Mas Anas, dan saya keluarkan harus saya laporkan. Tanpa ada persetujuan Mas Anas, 1 rupiah pun nggak akan saya keluarkan, walaupun siapapun yang minta. Saya lanjutkan, saudara saksi. Setelah penjatuhan bom tadi, Ya. akhirnya itu suaranya beralih. Ya memang menang kan? Jadi sepengetahuan saksi, uang-uang pemberian itu berpengaruh terhadap perolehan suara terdakwa. Loh, memang waktu putaran 1, putaran kedua, saya mau Pak, tapi mintanya $30.000. Itu memang begitu, udah buka angka langsung untuk per suara. Makanya ada yang nego, ada yang dapat 10.000, ada yang 15.000, sampai yang paling tinggi 30.000. Memang per suara ada angkanya. Saudara saksi, dalam keterangan saksi sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa DPC yang menang itu semacam dibuatkan kontrak politik. DPC yang mendukung Ya, dibuatkan kontrak politik. Apakah demikian memang? memang benar ada. Isinya apa? Isinya bahwa dia akan dijadikan lagi DPC di tempat itu. Terus nanti akan banyak program-program yang dibantu dari DPP ke DPC tersebut. Tapi yang megang itu kalau nggak salah koordinator provinsi. Saudara saksi, apakah saudara bisa menjelaskan terhadap koordinator wilayah yang memenangkan terdakwa dalam pemilihan ketua umum di Kongres 2010 itu ada kompensasi yang diberikan dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat kemudian? Koordinator itu dapat kompensasinya ada soal program anggaran APBNP 2010. Nah, sebenarnya udah saya informasikan bersama penyidik, nanti penyidik mau mendalamin atau enggak, itu setiap masing-masing koordinator itu dikasih anggaran. Terus anggaran operasional itu dikasih setiap mereka datang ke yang per provinsi, itu dikasih anggaran baik yang untuk mereka pegang, baik anggaran untuk entertain. Terus waktu sampai acara di Bandung, terus juga sampai acara selesai ada dikasih, semuanya dikasih secara jelas. Terus juga semua koordinator itu jadi pengurus harian. Apakah itu misalnya pasca? Kalau pasca kedudukannya apa sebelumnya? Pasca sebelumnya hanya anggota departemen. Ya, setelah Menjadi pengurus harian DPP. pengurus harian. Iya, sebelumnya bukan, sama sekali nggak di itu. Kalau Tapi karena terdakwa yang bawa. Saan Mustafa? Saan Mustafa itu sama, salah satu hanya di bawah, bukan pengurus harian inti, tapi setelah itu jadi malah pengurus harian inti terbatas namanya kalau di DPP yang pengurusan DPP sekarang. Kalau Mirwan Amir? Mirwan Amis termasuk juga menjadi salah satu pengurus harian inti terbatas, wakil bendara umum. Saudara saksi, saya akan melanjutkan terkait dengan upaya pengurusan proyek. Tadi saya sedikit mundur bahwa di dalam keterangan saksi sebelumnya, antara lain keterangan Windu Rosana Manulang yang telah memberikan keterangan di persidangan ini, pernah menceritakan bahwa kalau karena yang bersangkutan adalah direktur marketing, kalau mengurus proyek supaya tidak menyebut-nyebut nama terdakwa Anas Urbaningrum. Apakah itu betul? Itu memang sudah diingatkan dari awal, sebelum lagi saya mau Mas Anas jadi memang sudah diingatkan betul. Dan waktu itu ada penekanan itu waktu lebih keras kepada Rosa karena ada SMS dari Bu Ani Yudhoyono kepada Mas Anas bahwa ada proyek Rosa yang ditangani terhadap Universitas Negeri Malang, bahwa di situ Mas Anas punya anak buah Rosa ada nunggak pembayaran itu kenapa waktu itu Rosa sampai dipanggil lagi untuk penegasan poin itu. Ada SMS-nya kok.
saksi. Ini menyangkut sedikit masalah TPPU yang juga disangkakan kepada terdakwa. Di dalam keterangan salah satu saksi sebelumnya pernah menyebut dalam biaya yang dipakai untuk membeli salah satu aset terdakwa itu adalah dari Agung dan Karel. Apakah saudara mengetahui bahwa dana dari Agung dan Karel itu dipakai untuk membeli tanah ke Jogja? Apa betul itu? Enggak betul lah. Ya. Karel itu malah minjem duit DPP 2 miliar untuk acara yang dia itu. Jadi kalau Ayung bagaimana? Ayung? Oh, Ayung ada pernah, tapi itu cuman sedikit, tapi nggak jadi seingat saya. Jadi yang dipakai, uang yang dipakai 1 juta US$ dibawa ke Jogja, itu sebenarnya uang dari siapa? Uang dari Proyek Permai. Di proyek Permai. Iya. Jadi bukan dari Ayung dan Oh, Karel. enggak. Dari Proyek Permai. Apakah sebelumnya Ayung dan Karel itu pernah membantu? Enggak, rencana. Kan banyak kali orang yang dari dulu. Seperti yang saya bilang, waktu sebelum di Kongres, kan rencana waktu yang udah kita datengin bos-bos yang punya uang ini, kalau saya hitung hampir 400 miliar. Tapi kan ternyata apa? Waktu pas gudang garam, mana ada yang janjinya ngasih 30 miliar, ternyata pas hari hanya hanya bantu $100.000. Itu. Jadi kalau yang janji banyak, tapi yang merealisasikan nggak ada. Makanya Mas Anas sampai pakai uangnya sendiri dari salah satu kamar bisnisnya Permai apa begitu. Kalau nggak punya uang sendiri, nggak ada yang mau nyumbang waktu itu. Semua diteleponin kok sama Cikias. Oke, saya lanjutkan terkait dengan pengurusan izin tambang. Ya. Ya. Apakah saudara mengetahui terdakwa ini pernah diminta untuk diuruskan izin tambangnya di daerah Kalimantan yang saudara tahu? Banyak Mas Anas tambangnya. Kalau yang Bapak maksud yang di Kalimantan Timur, Ya. yang di Kutai Timur. Ya. Kalau yang di Kutai Timur itu, Mas Anas punya salah satu kantong bisnisnya yang dikelola Lilur sama Toto. Lilur sama Toto. Lilur sama siapa? Toto. Itu adalah salah satu kamar bisnis Mas Anas. Nah, karena kamar bisnis ini masih baru, waktu itu belum punya kas. Nah, mereka bilang ada lokasi-lokasi tambang di Kutai Timur yang dibawa sama Pak Isran. Pak Isran Nur, Bupati Kutai Timur. Nah, waktu itu Pak Isran Nur mau menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Nah, waktu itu ada persoalan termasuk sama DPP yang lama. Nah, waktu itu dibantu supaya Pak Isran tetap jadi Ketua DPD. Gimana caranya membantu Pak Ketua Umum yang lama. Terus setelah Pak Isran jadi Ketua DPD, kita ngomong, Mas Anas sama saya ketemu Pak Isran, bilang bahwa mau ada lokasi tambang-tambang. Pak Isran prinsipnya nggak ada masalah. Terus waktu itu terjadi pertemuan di Hotel Sultan. Saya, Mas Anas, Lilur, Toto, Pak Isran waktu itu breakfast. Nah, tapi sebelumnya Pak Isran sudah mengutarakan minta uang 5 miliar. Nah, terjadilah pertemuan itu. Waktu pertemuan pagi itu habis breakfast, Lilur sudah dikasih cek dari Julianis 5 miliar. Cek itu dikasihkan ke Pak Isran. Barulah dapat lokasi tambang itu yang dikasih kepada PT Arina Kota Jaya. PT Arina Kota Jaya. Ya. Jadi sesungguhnya siapa yang miliki ini? Mas Anas lah, tambangnya tambang Mas Anas, karena kan memang uangnya diambil dari kamar salah satu bisnis Mas Anas. Pak Isran pun ngasih bukan mau ngasih Lilur, mau ngasih Saripa atau mau ngasih, enggak, ngasihnya ke Mas Anas. Kemudian masih lanjut terkait dengan kekayaan dari terdakwa. Apakah ada kekayaan dari milik terdakwa Anas Urbaningrum yang dikelola oleh MF? Jadi kalau Rahmat ini, mulai saya sama Mas Anas itu sering ke Singapura. Rahmat ini adalah staf honorer di Kedubes Singapura. Kalau saya sama Mas Anas ke Singapura, Rahmat ini yang selalu menjemput.
Nah, waktu itu ada suruh Mas Anas bawa uang 2 juta, 3 juta dolar selalu dipegangkan ke Rahmat di safety book di Singapura. Jadi terdakwa punya harta di Singapura. Ya. Saudara bisa jelaskan yang lebih rinci? Ya, saya jelaskan di uang itu dikasihkan ke Rahmat, safety book di Singapura itu atas nama Rahmat. Jadi memang uangnya disimpan atas nama Rahmat. Dan setelah Mas Anas jadi anggota DPR, Rahmat dijadikan staf khusus di DPR, staf khususnya Mas Anas. Uang itu sumbernya diperoleh dari mana? Dari VV Proyek. VV Proyek yang dikelola oleh siapa? Yang dikelola dari kamar-kamar bisnis, ada yang dari Permai, ada yang dari Mahfud Suroso waktu itu proyek di Gedung Pajak gitu. Masih ada aset-aset lain dari terdakwa? Ya, banyak yang tanah di Kerawang, terus maaf dia beli. Yang dipegang sama Munda di Herlambang, terus ada yang di Surabaya atas nama adiknya Mas Anas yang pembelian untuk tanah di Surabaya, terus ada pembelian aset tanah dan bangunan atas nama Fahmi, ada pembelian aset tanah dan bangunan atas nama Pasha, ada pembelian aset atas nama bangunan dan tanah atas nama Wila, pembelian aset atas tanah bangunan atas nama Rahmat, ada pembelian aset juga atas nama Nur Rahman, dan banyak lagi, ada beberapa tambang-tambang yang dibuat atas nama Tomo gitu. Misalnya ada orang mau jadi ketua DPD, Mas Anas minta kompensasinya tambang, banyak Pak JPU. Nanti kami akan menunjukkan BP yang relevan nanti. Ya kan buktinya udah dikasih waktu itu ke penyidik. Sebelum dilanjutkan oleh JPU sedikit, saya akan menambah dari saya. Saudara saksi, saudara ini kan lama bersahabat dengan terdakwa, kemudian akhirnya menjadi ketika terdakwa menjadi ketum,